temu dan jalan buntu demokrasi, komunisme, dan kapitalisme. Setiap kali kita mendengar kata demokrasi, kapitalisme, dan komunisme, yang terbayang di kepala kita adalah tiga sistem yang seringkali dianggap tidak mungkin akur. Seperti air dan minyak, begitu kata orang. Tapi, benarkah mereka tidak pernah bertemu? Dan, jika mereka bertemu, apa hasilnya? Apakah ini semacam pesta penuh keributan, atau justru saling menumpangi demi tujuan tertentu? Mari kita kupas sedikit tentang di mana ketiganya saling bersinggungan dan menemui jalan buntu. Mungkin kita sering mendengar bahwa demokrasi adalah sahabat kapitalisme. Kebebasan politik dan kebebasan ekonomi tampak berjalan beriringan. Demokrasi memberi kita hak untuk memilih pemimpin, sementara kapitalisme memberi kita hak untuk memilih produk di pasar. Dua-duanya tentang pilihan, bukan? Tapi, disinilah mulai terasa jalan buntu. Ketika uang masuk ke politik, pilihan demokrasi bisa terganggu. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang kebebasan rakyat, bisa dibajak oleh pengaruh modal besar. Kapitalisme membutuhkan stabilitas politik, dan terkadang stabilitas itu datang dengan kompromi yang membatasi kebebasan demokrasi. Ketika oligarki mulai mengendalikan kebijakan publik, suara rakyat mulai tersisih. Kita bisa lihat contoh ekstremnya. Dalam banyak negara demokratis, kampanye politik bukan lagi soal ideologi, tapi soal siapa yang punya uang lebih banyak untuk iklan, media, atau melobi. Disinilah kapitalisme menjadi bohir demokrasi. Demokrasi dan komunisme, meskipun tampaknya saling bertolak belakang, sebenarnya punya satu tujuan besar yang mirip, mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang. Demokrasi ingin mencapainya lewat hak politik yang setara, sementara komunisme lewat pembagian sumber daya yang merata. Kedua sistem ini percaya bahwa kesetaraan adalah kunci masyarakat yang adil. Namun, jalan buntu antara keduanya muncul ketika kita berbicara tentang kebebasan individu. Komunisme, dalam praktiknya, seringkali mengorbankan kebebasan politik untuk mencapai pemerataan ekonomi. Pemikiran ini muncul dari ide bahwa jika semua orang dibiarkan bebas, kekuatan pasar dan kapitalisme akan kembali menciptakan kesenjangan. Sebaliknya, demokrasi percaya bahwa kebebasan politik adalah prasyarat untuk keadilan sosial, meskipun sistem ini sering menghadapi dilema ketika kebebasan tersebut disalahgunakan oleh kekuatan modal. Negara komunis, dalam bentuk klasiknya, seringkali memusatkan kekuasaan di tangan satu partai dan menekan pluralitas politik. Ini adalah titik mentok yang membuat dua sistem ini sulit bersatu. Sementara kapitalisme dan komunisme, dua sistem ini adalah musuh bebuyutan dalam sejarah. Kapitalisme mendorong kompetisi, kepemilikan pribadi, dan pasar bebas, sementara komunisme mengusung kolektivisme, penghapusan kepemilikan pribadi, dan ekonomi yang dikendalikan negara. Di atas kertas, mereka memang tak bisa akur. Tapi, lihat apa yang terjadi di Tiongkok. Negara komunis terbesar ini mengadopsi kapitalisme dalam bentuk pasar terbuka, tapi di bawah kontrol ketat negara. Tiongkok menggabungkan kapitalisme pasar dengan komunisme politik. Hasilnya, mereka menjadi kekuatan ekonomi dunia, meskipun dengan kompromi besar, tidak ada kebebasan politik yang luas. Ini adalah titik temu yang unik, meskipun bukan tanpa kritik. Banyak yang melihat ini sebagai jalan buntu bagi kebebasan individu, namun efektif dalam menggerakkan ekonomi. Di sisi lain, negara-negara kapitalis seringkali belajar dari kritik komunisme dengan menerapkan program kesejahteraan sosial seperti jaminan kesehatan atau subsidi pendidikan. Ini adalah cara kapitalisme merespons kritik tentang kesenjangan tanpa sepenuhnya meninggalkan pasar bebas. Jika ada titik temu yang menarik di antara ketiga sistem ini,
mungkin kita bisa melihatnya dalam bentuk demokrasi sosial. Ini adalah sistem yang mencoba menggabungkan kebebasan politik dari demokrasi dengan intervensi negara ala komunisme untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang diciptakan oleh kapitalisme. Negara-negara seperti Swedia dan Norwegia sering disebut sebagai contoh keberhasilan demokrasi sosial. Mereka menjaga kebebasan politik dan pasar terbuka, tetapi dengan proteksi sosial yang kuat, seperti sistem kesehatan universal, pendidikan gratis, dan jaminan sosial yang ketat. Mereka berhasil menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan pemerataan, antara kapitalisme dan sosialisme. Namun, apakah ini benar-benar solusi jangka panjang atau hanya kompromi sementara? Demokrasi sosial menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program kesejahteraan, terutama di tengah tekanan globalisasi dan kompetisi internasional. Pada akhirnya, demokrasi, komunisme, dan kapitalisme adalah 3 sistem besar yang, dalam teori, tampak tidak bisa dipersatukan. Tapi, dunia nyata bukanlah buku teori. Kita telah melihat bagaimana sistem-sistem ini bisa beradaptasi, bersimpangan, bahkan menyatu dalam bentuk-bentuk yang tak terduga. Pertanyaannya bukan lagi apakah satu sistem lebih baik dari yang lain, tapi bagaimana kita bisa mengambil yang terbaik dari setiap sistem untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bebas. Disinilah letak titik temu mereka, dan juga jalan buntu yang menantang kita untuk berpikir ulang. Jika kita berbicara tentang Indonesia, maka perbincangan tentang demokrasi, kapitalisme, dan komunisme menjadi lebih kompleks. Demokrasi di Indonesia masih belum ajek atau dalam kata lain, setengah hati. Meskipun sejak reformasi 1998 kita merayakan kebebasan politik yang lebih terbuka, sistem demokrasi ini seringkali tampak goyah, terutama ketika modal besar mulai menguasai ruang politik. Maka, dalam realitasnya, kita melihat bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan tertatih-tatih. Pemilu yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat seringkali dibayangi oleh politik uang, oligarki, dan elitisme yang membuat kesenjangan semakin terasa. Sementara kapitalisme di Indonesia, meski tidak diakui secara terang-terangan, telah menjadi tulang punggung utama dalam sistem ekonomi kita. Bukan rahasia lagi, modal besar punya pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan negara. Sayangnya, ini seringkali justru membuat rakyat yang seharusnya menjadi pusat demokrasi semakin terpinggirkan. Sedangkan komunisme telah dikubur dalam-dalam sejak era Orde Baru. Tapi, uniknya, beberapa kebijakan sosial yang dijalankan pasca reformasi, seperti subsidi sosial dan intervensi pemerintah dalam beberapa sektor ekonomi, memiliki kemiripan dengan ide-ide yang dikritik keras oleh rezim terdahulu. Indonesia tampaknya masih mencari bentuk yang pas antara demokrasi yang didengungkan sejak gerakan reformasi 1998 dan kapitalisme yang kian merajai ekonomi. Maka, tantangan Indonesia di masa depan adalah bagaimana menemukan titik temu yang sehat antara kebebasan politik, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan sosial yang berpihak pada rakyat kecil.